Tahu sebut merah. Mantap. Selama ini semut merah jarang upload video berhubung kami ada kesibukan dan juga teman-teman yang lain ada kesibukan, ada yang sudah kerja dan sudah di mana. Sebenarnya kami rutin latihan setiap minggu, bukan setiap hari. Untuk anggotanya sudah cukup banyak. Untuk ada yang ditampil video di YouTube perlu kami konfirmasi, itu adalah sudah angkatan ke berapa kalau nggak salah, 12. ke 12, ke generasi 12. Nah, sudah diupload. Untuk yang di atas tingkatnya itu belum sempat karena kami tidak terkumpul, ada yang sudah kerja atau yang sudah gimana, kami tidak bisa membikinkan videonya. Dan untuk yang ada di YouTube itu sebagian itu dari hasil latihan dasar dari anggota semut merah yang baru. Ikuti terus nanti. Ya, lanjut, kita akan peragakan bersama Haidir atau Irfan. Bisa ke sini. Berhubung kami terkumpul, kami bisa peragakan sedikit untuk bisa dilihat. Ini versi dari semut merah. Sebenarnya perlu kita ketahui, dari yang ada kami upload di YouTube itu adalah teknik dasar, yang mana itu adalah teknik dasar ataupun pergerakan itu hanya sebagai acuan atau sebagai teknik untuk perlu dikembangkan lagi, karena untuk nyatanya yang secara real tidak mungkin kita bermain seperti itu. Secara real musuh tidak diketahui dari arah mana, kiri kanan belakang, bahkan ini pun bisa menjadi musuh. Perlu kita ketahui, serangan dalam apapun itu tidak bisa kita duga. Banyak orang melihat dari segi teknik-teknik yang diperagakan, oh kalau seperti itu mana mungkin, tidak seperti itu bukannya secara real. Untuk secara real kita tidak mungkin bisa bermain seperti itu. Yang nyatanya kita dari kesigapan ataupun refleks dari hasil kita latihan, nah itu yang nyatanya. Yang nyata ketika musuh sudah melayangkan pedang, di situ nyali ataupun kita diuji, bukan dari sekedar peragaan bunga. Tidak mesti kita akan bermain seperti itu. Ketika musuh sudah menghunuskan pedang, tidak mungkin oh saya akan begini atau begini atau begitu. Itu tergantung dari refleks hasil kita latihan dan bagaimana. Tergantung dari kuda-kuda, itu sudah akan otomatis tanpa kita sadari. Pak Haidir bisa memperagakan karena saya sendiri belum lebih menguasai untuk teknik-tekniknya, atau bisa diperagakan. Oke, assalamualaikum. Baru pertama kali ini gue masuk channel semut merah karena belakangan ini saya sangat sibuk, dan kebetulan sekali di waktu ini saya bisa hadir bersama rekan-rekan saya, teman satu perjuangan untuk di bela diri semut merah. Yang dibahas ini gimana, Mas? Pembahasannya apa yang langsung Kita peragakan atau bagaimana? Nanti aja kalau peragakan yang part 2-nya aja. Di sini kita tentang teorinya saja dulu. Teori. Kalau ini kami sekedar teori bahwasanya bela diri itu jangan dianggap remeh atau dianggap penting. Oh, saya nggak perlu pakai bela diri. Kalau orang pakai pistol kan saya juga mati. Wah, itu salah. Itu perhitungannya salah. Sangat salah. Karena bela diri itu adalah sebuah seni yang patut dilestarikan. Iya. Tapi ingat,
semua orang itu memang harus bisa bela diri, tapi tidak diwajibkan. Karena siapa tahu nanti kita kepepet di jalan atau sendirian, kita bisa untuk menghindarkan diri, meloloskan diri dari kejahatan. Dimanapun Anda berada, pasti kejahatan itu pasti ada. Nah, maka dari itu ketika kita bisa bela diri, kita tidak akan takut sama lawan kita. Iya, perlu diketahui lagi ini kan dari bela diri kuntau kita. Biarpun kita berbeda-beda, artinya kita tetap satu dari nenek moyang kita. Artinya jangan ada kesombongan bahwa kita sudah merasa bisa dan ingin merendahkan orang lain ataupun perguruan lain. Itu sangat salah dalam etika dalam belajar bela diri. Nah, ada berhubung hadir, ada yang ingin ditambahkan mengenai teori Semut Merah. Berhubung kita tidak bisa berkumpul semua, apakah yang bisa disampaikan? Ya, di sini saya ingin menjelaskan tentang masalah bela diri, yaitu tradisi nenek moyang pada tuan dari zaman dulu kala atau bahari itu. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang suatu pertahanan diri yang dipelajari oleh masyarakat di sekitar kita. Kebanyakan sudah kita bisa lihat bela diri yang ada ini adalah salah satu budaya tradisi yang ada di Kalimantan, khususnya di daerah kami. Nah, bela diri ini bisa kita lihat bermacam-macam bentuknya, bermacam-macam pola latihannya, tetapi tetap dalam kesatuan, yaitu kuntau peninggalan pada tuan bahari. Dan bermacam-macam latihan, ada kan yang buka seperti latihan gelanggang, itu ya, gelanggang atau di depan rumah atau di belakang rumah. Kalau ciri latihan yang ada di perguruan kami ini tidak menentu, kami berpindah-pindah, bisa juga di dalam hutan gelap, bermain gelap, dan waktunya itu bisa hampir jam 12 malam kami latihan di dalam hutan yang jauh dari pemukiman. Nah, maka itu kami akan dilatih karena melatih kepekaan di dalam hutan, keberanian sendiri untuk melatih profesionalitas, melatih keberanian saat kita nanti sendirian. Dan itu bisa kita bawa nanti ketika kita misalnya merantau, atau yang belum nikah itu kan kawin sama orang, nanti otomatis kan dia akan berpindah dan tinggal bersama istrinya lain yang di kampung kita. Nah, itu bisa mendidik keberanian yang ada dalam diri kita untuk menjaga diri kita. Nah, di sini saya akan tambahkan lagi, yaitu perguruan ini tidak mesti harus ada yang pemimpin atau sebagai lainnya, tapi perguruan ini adalah murni dari kami semuanya untuk memperkenalkan seni budaya terhadap masyarakat dan seluruh bangsa Indonesia ini. Itulah ciri khas dari perguruan kami, yaitu perguruan yang berdiri sejak jauh lama sudah dan masih dilestarikan oleh para pemuda yang di daerah kami, yang akan dilanjutkan oleh generasi muda, yaitu generasi milenial. Anak sekarang kan tidak mengenal itu yang namanya bela diri peninggalan Datuk Bahari, dan kami ingin melestarikannya dan mengembangkannya sampai nanti ke anak cucu yang akan datang. Mungkin segitu dulu yang saya bisa kabarkan. Mungkin bisa ditambahkan oleh saudara Syahri bagaimana tentang perguruan Semut Merah. Iya, pesan saya kepada adik-adik ataupun generasi muda, generasi milenial, ya untuk tidak melupakan sejarah. Kalau bisa kita bersama-sama bergandeng untuk belajar bela diri kuntau dimanapun, tidak khususnya di Semut Merah, dimanapun asalkan itu kuntau, kita ikut belajar bersama mereka karena kita semua bersaudara. Nah, tidak ada istilah saling menjatuhkan ataupun bagaimana, sama saja, tidak mesti di Semut Merah untuk belajar. Ya, itu saja yang dapat saya sampaikan. Salam dari kami.